selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Pelajar yang tenggelam di embung Bendungan Batang Mimpi ditemukan meninggal dunia. Buron selama 1 tahun, pelaku ruda paksa anak di bawah umur di Padang ditangkap tim Klewang Polresta Padang. Pondok pesantren terbakar, hingga pembunuhan akibat sengketa tanah pusaka, kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Upaya tim SAR membuahkan hasil. Muhammad Alif, remaja yang terbenam di embung bendungan saluran irigasi Batang Mimpi, Sungai Dareh, ditemukan dengan kondisi meninggal dunia. Sehari sebelumnya, korban bermain-main di embung bendungan Batang Mimpi tersebut dengan cara melompat dari ketinggian. Namun korban tak muncul ke permukaan. Teman-teman korban yang menunggu akhirnya melaporkan kasus itu ke keluarganya. Warga sekitar pun beramai-ramai mencari korban. Pencarian juga dibantu oleh tim SAR dari Padang, polisi, tentara, dan BPBD Darmasraya. Namun hingga sore, jasad korban tak ditemukan. Mulanya anak-anak ini bermain, langsung terjun, mandi, bersama-sama. Pas yang satu nggak muncul lagi. Yang tim gabungan, tim SAR Darmasraya, dan kepolisian dari Babin Kaptikmas, Babinsa, dan warga ikut semua mencarinya. Pelajar salah satu SMP negeri di Darmasraya ini ditemukan sekitar 20 meter dari lokasi pertama korban tenggelam. Usai dievakuasi, jenazah dibawa tim SAR dan masyarakat menuju rumah duka di Jorong Sungai Sangkir, Nagari Sungai Dareh dengan berjalan kaki karena rumah korban tidak jauh dari bendungan tersebut. Korban terlihat di dalam dan terasa di dalam air di dekat lokasi sekitar 20 meter tempat korban terjun. Namun kami sama-sama tim SAR gabungan beserta masyarakat mengevakuasi korban. Itu evakuasi dilakukan pada pukul 07.30 dan korban langsung dibawa ke rumah duka. Keluarga korban tak bisa menahan kesedihannya. Pasalnya, korban telah sering bermain dan berenang di embung tersebut. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Kejaksaan Negeri Pariaman kembali mendatangi jembatan Kayu Gadang di Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, hari Kamis. Pihak kejaksaan menduga adanya kelalaian dalam pengerjaan jembatan ini. Penyebab ambruknya jembatan Kayu Gadang di Kecamatan Lubuk Alung pada tanggal 7 Mei lalu masih menjadi tanda tanya besar. Karena untuk membangunnya dibutuhkan dana yang cukup besar senilai 25 miliar rupiah. Namun jembatan ini hanya mampu bertahan 2 tahun saja. Jembatan yang dibangun dari dana tanggap darurat BNPB dikerjakan oleh pemerintah daerah setempat. Jembatan ambruk akibat banjir besar yang melanda daerah ini. Setengah badan jembatan dengan panjang 100 meter masuk ke sungai. Warga yang menyaksikan pembuatan jembatan juga menyaksikan kekuatan jembatan tersebut. Karena pasak bumi atau tiang jembatan yang digunakan tidak mampu menahan badan jembatan sewaktu dikerjakan. Hasil pekerjaannya yang jadi kendala berat itu fondasi itu, pasak buminya. Kenapa, Pak? Iya, pasak buminya itu kurang kuat, makanya didorong oleh jembatan.
nggak tanggup. Kalau panas itu keluar, saya rasa jambatannya nggak apa-apa. Terlalu cepat kalau kita jadikan sebuah kesimpulan, namun sepertinya memang ada hal-hal yang keliru. Mungkin dalam hal pengerjaan konstruksinya di waktu itu, apakah berawal dari perencanaannya dan sebagainya. Karena seperti yang kita lihat dari informasi yang juga tadi kami dapatkan, ini nggak tiba-tiba runtuh. Rencananya, Kejaksaan Negeri Pariaman akan memanggil pihak-pihak terkait dalam pembuatan jembatan untuk dimintai keterangan. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. DPRD Kabupaten Agam telah merespons surat pengunduran diri Irwan Fikri sebagai Wakil Bupati Agam yang disampaikan melalui surat resmi ke Sekretariat DPRD tanggal 12 Mei lalu. Pemunduran orang nomor 2 di Kabupaten Agam tersebut telah dibahas dalam rapat paripurna DPRD Agam 29 Mei lalu. Dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh seluruh fraksi di DPRD Agam, menindaklanjuti surat permohonan mundur tersebut ke Kementerian Dalam Negeri. Pasalnya, surat keputusan pengangkatan Wakil Bupati diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri. DPRD Agam kini menunggu instruksi selanjutnya dari Mendagri. Tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa pasal 29 Senin kemarin sudah kita bacakan dalam paripurna di DPRD atas kesepakatan seluruh fraksi-fraksi DPRD di Provinsi Dki. Surat ini tentu kita tindak lanjuti ke Kementerian Dalam Negeri. Maksudnya tentu kita menunggu kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri terkait pemberhentian karena SK pengangkatan Wakil Bupati ini dari Menteri Dalam Negeri. Sebelumnya diketahui bahwa Irwan Fikri mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil Bupati Agam dengan alasan hubungan yang sudah tidak harmonis dengan Bupati Andri Warman. Padahal masa jabatan keduanya baru akan habis pada tahun 2024 mendatang. Dina Amrina melaporkan dari Kabupaten Agam. Menjalani masa hukuman dari balik jeruji penjara akan menjadi hal yang membosankan bagi para warga binaan jika tidak memiliki kesibukan. Gonzales, salah seorang warga binaan yang juga merupakan mantan atlet tinju nasional, mengisi hari-harinya dengan melatih tinju kepada sesama penghuni lapas. Keahlian yang dimilikinya sebagai mantan petinju ditularkan kepada warga binaan yang berminat berlatih tinju. Sejak 6 bulan lalu, setidaknya ada 6 warga binaan yang belajar olahraga tinju setiap sore dari Gonzales. Mereka berharap latihan dasar tinju yang diberikan Gonzales dapat digunakan sebagai modal untuk menjadi atlet tinju setelah keluar dari penjara. Semenjak masuk di Pemuda Padang, saya mulai berlatih adik-adik latihan tinju. Mana untuk generasi selanjutnya akan lebih baik menjadi olahraga yang berpunya prestasi. Dia pernah dulu juga mantan petinju amatir Sumatera Barat dan juga mantan petinju profesional Sumatera Barat. Itu sekitar tahun 2000-an sampai tahun 2009. Ya setidaknya adalah perlengkapan agak sedikit, ada samsak. Ya. Tapi nggak apa, yang penting kita berbuat dulu. Nanti itu akan datang semua. Cuman niat dalam hati aja belajar ini. Di semuanya udah gampang semua. Udah 6 bulan lebih. Banyak yang ingin menjadi atlet tinju. Sebelumnya. Menurut pengelola Lapas Padang, latihan tinju ini sebagai langkah awal bagi para warga binaan yang ingin serius menekuni dunia tinju di masa depan. Khusus untuk tinju, kebetulan di Lapas Padang ini ada WBP kita yang merupakan mantan atlet tinju nasional yang berkenan kita rangkul untuk melatih teman-temannya yang berminat dengan harapan supaya nanti setelah keluar dari Lapas Padang selesai menjalani pidananya, yang bercita-cita jadi atlet dapat meneruskan cita-citanya. Gonzales, ayah 2 orang anak ini, adalah residivis yang sudah 2 kali keluar masuk penjara.
mantan atlet tinju SEA Games 1994 dan 2002 ini pertama kali berurusan dengan hukum akibat mencuri besi milik PT Semen Padang. Sedangkan kasus kedua menjamret dompet mahasiswi. Selama menjadi atlet, Gonzales pernah mengikuti seleksi tinju pra-olimpiade di Sydney, Australia tahun 2000. Robiham melaporkan dari Padang.